Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih sama kelas 7 bin Affan di aksi semester 2 ini. Di semester 2 ini, aku Kevin Dan aku Nafa. bakal menemani kalian dari awal absen sampai akhir absen. Yes, benar banget Kevin. Oh ya, tema di aksi semester 2 ini adalah keberagaman Indonesia. Wah, berarti kita akan diajak keliling Indonesia dong, Nov? Benar banget kamu, Vin. Kita akan diajak keliling Indonesia sama kelas 7 Usman loh. Beneran? Wah, jadi nggak sabar aku buat nonton. Kira-kira, Nov, kelas 7 Usman akan menampilkan apa aja di semester 2 ini? Aksi 7 Usman di semester 2 ini akan menampilkan keberagaman apa saja yang ada di Indonesia dan juga mengajak kalian keliling Indonesia secara virtual. Wah, kayaknya seru tuh keliling Indonesia dan mengenal keberagaman Indonesia secara virtual. Pasti dong. Yuk langsung aja kita tonton aksi 7 Usman yang akan dibawakan oleh Tilawah dan Sari Tilawah yang dibawakan oleh Noval dan Ashila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Masya Allah, keren sekali ya bacaannya. Iya, benar banget. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. By the way, Vin, abis ini ada penampilan apa? Habis ini akan ada video sinematik yang bertemakan Indonesia yang dibuat oleh Noval. Yuk kita saksikan. Check it out. Wah, keren banget ya video sinematiknya. Lucu, valid banget. Aku pas nonton serasa beneran dibawa keliling Indonesia loh. Sama banget. Oh iya, untuk penampilan selanjutnya akan mengajak kalian untuk mengenal keberagaman Indonesia secara detail. Contohnya seperti penampilan rumah adat yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia, permainan tradisional, gambar batik dan rumah adat, storytelling, dan mukbang makanan daerah. Wow, banyak banget ya, Vin. Iya dong, kan biasa seru. Yuk langsung aja kita mulai mengenal keberagaman Indonesia yang akan dimulai oleh penampilan rumah adat yang berasal dari 34 provinsi. Dan juga menggambar rumah adat sekaligus batik. Yuk langsung aja kita saksikan. Jadi yang pertama ada rumah Aceh yang berasal dari Aceh. Yang kedua ada rumah Bolon yang berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga ada rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang keempat ada rumah Melayu Selaso yang berasal dari Riau. Lalu ada rumah Balairung Sari yang berasal dari Kepulauan Riau. Ada rumah Rakit yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Lalu ada rumah Kajang Leko yang berasal dari Jambi. Lalu ada rumah Limas yang berasal dari Sumatera Selatan. Dan yang ke-9 ada rumah Hubungan 5 yang berasal dari Bengkulu.
Lalu yang ke-10 ada rumah Luwo Sesat yang berasal dari Lampung. Dan yang ke-11 ada rumah Kebaya yang berasal dari DKI Jakarta. Di rumah 12 ada rumah Keraton Kesepuhan Cirebon yang berasal dari Jawa Barat. Di rumah ke-13 ada rumah Baduy yang berasal dari Banten. Di rumah ke-14 ada rumah Joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Di rumah ke-15 ada rumah Bangsal Kencono yang berasal dari Yogyakarta. Di rumah ke-16 ada rumah Joglo Situbondo yang berasal dari Jawa Timur. Di rumah ke-17 ada rumah Gapura yang berasal dari Bali. Di rumah ke-18 ada rumah Dalam Loka yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Di rumah ke-19 ada rumah Musalaki yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Di rumah ke-20 ada rumah Panjang yang berasal dari Kalimantan Barat. Di rumah ke-21 ada rumah Betang yang berasal dari Kalimantan Tengah. Di rumah ke-22 ada rumah Banjung yang berasal dari Kalimantan Selatan. Yang ke-23 ada rumah Lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Yang ke-24 ada rumah Baloy yang berasal dari Kalimantan Utara. Yang ke-25 ada rumah Pewaris yang berasal dari Sulawesi Utara. Yang ke-26 ada rumah Duloh Hupa yang berasal dari Gorontalo. Yang ke-27 ada rumah Tambi yang berasal dari Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada rumah Buton Malige yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Lalu ada rumah Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Lalu ada rumah Boyang yang berasal dari Sulawesi Barat. Lalu ada rumah Baileo yang berasal dari Maluku. Lalu ada rumah Sasadu yang berasal dari Maluku Utara. Lalu ada rumah Hone yang berasal dari Papua. Dan yang terakhir ada rumah Mot Aki Aksa yang berasal dari Papua Barat. Wow, keren banget penampilannya. Sangat bermanfaat untuk menambah wawasan akan keberagaman di Indonesia. Bener banget, Nov. Penampilannya sangat bermanfaat. Anyway, by the way, Baswe, abis ini ada storytelling loh. Storytellingnya cerita rakyat kan, Nov? Iya benar, storytellingnya cerita rakyat itu deh. Tuh penasaran? Yuk langsung aja kita tonton. Timun Mas menjadi salah satu cerita rakyat populer di Jawa Tengah. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Selidik. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Tiap hari ia tiada henti, Mbok Serini selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, raksasa hijau yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Serini. Dengan suaranya yang menggelegar, raksasa itu bertanya, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Serini terkejut. Dengan gemetar, ia menjawab, ia mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Namun, sepertinya hal itu tak mungkin, mengingat usianya yang telah tua dan suaminya yang telah meninggal. Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah. Tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Tanya si raksasa. Baiklah, aku bersedia, sahut Mbok Srini menjawab. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Ucap si raksasa menggelegar. Tidak ada pilihan lain. Mbok Srini menerima syarat tersebut. Raksasa itu memberinya
segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Srini pun mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar, siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika sedang memetik salah satu mentimun, di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu dinamai Timun Mas, karena ia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Beberapa waktu kemudian, raksasa pun kembali mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas. Saat itu, Timun Mas yang berusia 6 tahun hendak dimakan oleh raksasa tersebut. Tak kehilangan akal, Mbok Srini pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak jadi santapan raksasa. Sabar, aku akan menyerahkannya kepadamu. Tapi, apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan, kata Mbok Srini. Ia sedang pergi, percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi, aku jamin ia sudah gemuk, jawab Mbok Srini. Raksasa itu percaya pada perkataan Mbok Srini. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya. Sepeninggal raksasa, Mbok Srini mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberinya jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Srini bermimpi bertemu dengan seorang petapa di gunung. Petapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Mas. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Mas akhirnya mencapai puncak gunung. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Permisi kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang, kakek akan membantuku melawan raksasa jahat yang hendak menyantapku, sapa Timun Mas. Oh, kamu yang bernama Timun Mas? Ya, aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang. Pesan si pertapa itu. Langkah kakinya lebar, aku pasti mudah tertangkap, kata Timun Mas heran. Ambillah 4 buah bungkusan kecil ini. Lemparkanlah satu persatu ketika kau melarikan diri, jawab pertapa itu dengan tegas. 2 tahun berlalu. Saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Benar saja, tiba-tiba terdengar langkah kaki dan teriakan menggelar. Mbok Srini, mana anakmu? Aku sudah lapar, teriaknya. Kumohon jangan makan dia, pinta Mbok Srini. Enak saja, kau sudah berjanji, kau tak boleh mengingkarinya, jawab raksasa. Dengan terpaksa, Mbok Srini membawa Timun Mas menemui raksasa itu. Timun Mas segera membuka bungkusan pemberian kakek pertapa itu. Bungkusan pertama ternyata berisi biji mentimun. Ia melemparkannya ke arah raksasa. Keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Dengan susah payah, ia harus melewati rintangan dan batang-batang pohon yang meliliti tubuhnya. Namun, ia berhasil meloloskan diri. Ia bertambah marah. Kemudian bungkusan kedua berisi jarum. Timun Mas melemparkan jarum-jarum itu. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Raksasa harus bekerja keras untuk menerobos pohon-pohon bambu itu. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Sambil terus berlari, ia melemparkan isi bungkusan itu, yaitu garam. Lagi-lagi keajaiban terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Namun, lautan itu tidak menjadi penghalang bagi raksasa. Ia berenang melintasi lautan itu dan berhasil mencapai tepi. Raksasa mulai kelelahan, tapi mengingat lezatnya daging Timun Mas, ia kembali bersemangat berlari. Timun Mas ketakutan melihat kekuatan raksasa itu. Bungkusan terakhir adalah harapan satu-satunya. Sambil berdoa, Timun Mas membuka bungkusan keempat. Isinya terasi. Sekuat tenaga, Timun Mas melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Apa yang terjadi? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas mendidih.
Raksasa yang berlari kencang tak dapat menghentikan langkahnya. Ia pun terperosok ke dalam lumpur. Ia berteriak dan meronta. Namun, semakin ia meronta, semakin dalam lumpur itu mengisap tubuhnya. Ia akhirnya tenggelam ke dalam lumpur panas. Timun Mas menghentikan langkahnya. Ia lega karena ia berhasil menyelamatkan dirinya. Dengan kelelahan, ia berjalan pulang ke rumahnya. Mbok Srini atas menangis sepeninggalan Timun Mas. Sangat bahagia melihat kepulangan putrinya. Mereka berpelukan dan mengucap syukur pada Tuhan atas pertolongannya. Sejak saat itu, Mbok Srini hidup bahagia bersama Timun Mas. Oh, ternyata gitu ya cerita Timun Mas. Bener, ceritanya sangat detail. Aku yang awal cuma tahu judulnya, sekarang juga tahu ceritanya. BTW Nov, kamu ngantuk gak? Iya nih, aku ngantuk. Kita ngomongin yang seru-seru gitu kali ya. Emang ada apa Nov yang seru-seru? Next, biar seru, kita akan menampilkan permainan tradisional dan mukbang makanan daerah. Waduh, mukbang. Nanti aku lapar lagi. Tapi nggak apa-apa, soalnya kan mukbang seru abis. Setuju, apalagi juga akan ada permainan tradisional. Pasti tambah seru. Yuk kita saksikan. Halo guys, ini namanya sate ayam Madua, makanan khas dari Madua, Jawa Timur. Satenya terbuat dari daging ayam yang dibakar dengan olesan kecap manis. Dimakan dengan nasi putih atau lontong dan disiramkan bumbu kacang. Aku makan dulu ya. Enak. Saya akan memakan makanan daerah dari Palembang yaitu pempek. Assalamualaikum teman-teman, Naila di sini. Hari ini aku mau buat video mukbang bertema makanan tradisional Betawi. Soto Betawi adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari tanah Betawi. Untuk isian soto ada beberapa pilihan ya. Ada ayam atau daging. Untuk hari ini saya pilih soto Betawi daging sapi ya. Selain ayam atau daging ada juga kentang, tomat, dan bawang goreng. Sebagai tambahan aku tambahkan sambal dan kecap. Oke guys. Oh ya, yang membedakan soto Betawi dengan soto lainnya adalah cairan santan yang ditambahkan saat soto sudah hampir matang. Saat santan memberikan kelezatan yang berbeda dengan soto Lamongan misalnya. Setelah soto kita juga cobain kue-kue tradisional ya agar inline dengan tema soto Betawi. Kita cobain snack tradisional Betawi juga ya. Di sini ada kue putu ayu, kue lumpur, dan onde-onde. Kalau kue mangkok memang bukan tradisi Betawi sih, tapi gak apa-apa ya. Karena
Seru banget. Setuju, pas permainan seru banget. Rasanya kayak diajak main. Tapi aku jadi lapar tahu karena video mukbangnya. Yang penting seru dan keren gak sih? Bukan cuma kalau keren ya enggak. Ya jelas sih. Anyway, penampilan cuma segini doang kan, no? Ya enggak dong, ya kan gini aja. Kan kurang greget tahu. Oh, kalau gitu abis ini ada apa? Ada drama lagi nggak kayak abis semester 1? Ada dong. Next, ada drama yang diperankan oleh semua laki-laki Tujuh Binavan alias Boys of Tujuh nih. Wah, jadi penasaran. Yuk, langsung aja kita saksikan. Pada mau main benteng kagak? Ayo. Temanku boleh ikut main nggak? Boleh dong, kan kita humble. Ganteng-ganteng, masa nggak humble? Hahaha. Halo teman-teman, Beta ingin memperkenalkan diri. Nama Beta Basti. Weh, Ambon Manise. Kau. Udah. Ayo kita main. Ayo bagi 2 tim. Pada mau di mana? Aku sih mau sama Noval pokoknya. Ayo. Oh ya, Pasti, kamu mau ikut gak? Udahlah Div, nggak usah ngajak-ngajak dia, ih. Tahu Div, mendingan nggak usah. Ajak saja Basti, kasihan tahu. Sudahlah, Beta nggak usah ikut. Lebih baik Beta menonton. Gak apa-apa kok Bas, ayo ikut aja. Ri, kenapa sih ngajak-ngajak dia? Gak asik tau. Mana kita nggak ngerti logatnya lagi. Kalian mending gak usah ajak dia deh, dia beda dari kita. Dengar dia ngomong aja gak ngerti kita. Beda gimana? Menurutku logatnya dia keren tahu. Sama, unik. Aku dengernya jadi keinget kampung halamanku. Terus emangnya salah ya kalau logat mereka terlalu kental seperti itu? Enggak sih, tapi aku bingung sama kalian. Emang kalian ngerti apa yang dia bilang? Nggak boleh gitu. Kita tuh harus menghargai perbedaan orang lain. Mendingan gak usah dibikin ribet deh. Yang penting kan dia teman kita. Males banget temenan sama yang beda bahasa. Lagi aku, gak bisa banget sih. Kalian semua kenapa sih? Kenapa gak mau teman sama dia? Orang dia gak salah apa-apa. Iya, memang kenapa sih? Meskipun dia beda suku sama kita tetap tidak boleh milih-milih teman. Beta tak usah kalau bela. Beta ini memang kampung kok. Udah Bas, gak usah merasa rendah diri begitu. Emang suka gini mereka, gak usah dibawa ke hati. Begini, walaupun kita berbeda suku, kita tetap harus bersatu. Tidak boleh memilih-milih teman. Karena di Indonesia itu tidak hanya suku kita saja. Masih banyak suku yang lain. Maafin kita ya. Kita salah udah membedakan kamu. Sekali lagi maaf ya. Tak apa-apa. Beta tak sakit hati. Pesan moral dari drama tadi adalah walaupun kita berbeda-beda suku, kita harus tetap satu. Kita nggak mau temenan sama dia karena dia beda suku sama kita. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau mau temenan itu harus mandang dari dalamnya, bukan luarnya. Wah, keren banget dramanya, sangat menginspirasi dan kita juga bisa mengambil banyak hikmah dari drama tadi. Benar banget nih Katin, kesimpulan yang diberikan Jessie jangan lupa didengar ya guys. Kalau temenan itu jangan memandang dari luarnya aja, tapi lihat dari dalamnya juga. Bener banget tuh Nov, Jessie. Oh ya, next ada special comeback nih dari kelas 7 Usman bin Affan di aksi semester 2 ini. Waduh, special comeback gak tuh? By the way, special comebacknya apa, Vin? Special comebacknya adalah medley lagu daerah. Spesialnya medley ini adalah karena medley ini akan ditampilkan oleh semua anggota 7 Usman loh. Yuk langsung aja kita saksikan. Iya. Ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan bersengaja untuk menghibur hati nanuka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat Tuhan tiada tara.
kita ya Tuhan suka menyanyi. Muku tudung gudel pak empok lerere sopong guyu delek ake. Sirpong delek sopong sirpong delek sopong. Wah, merdu banget ya suaranya, keren. Real or fake cuy? Real dong merdunya, ya kali merdu fan. Iya, real sekali merdunya. Keren banget special comeback to Jusman. Lucu. Ya Nov, ternyata kita udah di penghujung acara, padahal aku masih mau nonton. Ah serius? Gak kerasa ya kita udah di penghujung acara? Ya nih, gak kerasa udah mau selesai aja. Aku sama Kevin pamit undur diri dulu ya. Makasih banyak semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.